Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Sumatera Utara. Jabatan saya Satpol PP ahli muda yang ditugaskan di bidang perlindungan masyarakat. Pada sore ini saya akan memaparkan tentang undang-undang tentang pembentukan Satgas Linmas dan Satlinmas di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat edaran Permendagri nomor 26 tahun 2020. Satuan Perlindungan Masyarakat adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur perlindungan masyarakat dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah yang berada di Satuan Polisi Pamung Praja serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan perlindungan masyarakat di daerah serta pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas. Dasar-dasar hukum pembentukan Satgas Linmas. Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan surat edaran Gubernur Sumatera Utara nomor 300/1437/2022 tentang pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kota se-Sumatera Utara dan keputusan Gubernur nomor 188/378/KPTS/2022 tentang Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang telah terbentuk di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK tersebut. Next. Inilah SK. Kronologis peraturan perundang-undangan tentang Satpol PP dan Satlinmas ada di pasal 256 ayat 7 Undang-Undang nomor 23 tahun 2024 dilanjutkan dengan Permendagri nomor 26 tahun 2020 dan ditetapkan Permendagri nomor 24 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Next. Pembentukan Satlinmas Provinsi Sumatera Utara strukturnya terbentuk dengan pejabat yang membidangi Linmas sebagai kepala Satgas Linmas, baru Gubernur Sumatera Utara membentuk Satgas Linmas Provinsi dengan SK Gubernur seperti yang kita lihat terdahulu. Setelah itu baru SK memuat pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas. Satgas Linmas Provinsi 1. Membentuk pelaksanaan pembinaan Satlinmas Kabupaten Kota, membentuk keamanan dan tertib bermasyarakat, membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas tersebut. Dalam melaksanakan tugas apabila diperlukan dapat mengarahkan ataupun memanggil Satlinmas di Kabupaten Kota untuk melaksanakan tugas tersebut. Anggota Satlinmas saat dibutuhkan sekitar 10 orang setiap kelurahan atau desa. Next. Pembentukan Satlinmas desa dan kelurahan dibentuk oleh SK Bupati ataupun SK Kepala Daerah yang dibentuk melalui Kepala Desa setiap kelurahan membentuk Satlinmas di desa dan kelurahan masing-masing. Pembentukan Satlinmas di desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Pembentukan Satlinmas di kelurahan ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Wali Kota dan pembentukan Satlinmas berlaku mutatis perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting terhadap pembentukan Satlinmas desa strip adat. Next. Struktur organisasi Satlinmas dan Satgas Linmas Provinsi Sumatera Utara bisa kita lihat seperti terlihat di layar. Next. Struktur organisasi Satlinmas Kabupaten Kota terdiri dari Bupati dan Wali Kota sebagai Kasatgas, didampingi dengan pekerja sekretaris, dan Kasatpol PP sebagai komandan di Kabupaten Kota serta Camat Lurah dan Kades, Kadus dan Kepting ini sebagai dandu dan ditetapkan oleh beberapa masyarakat sebagai anggota. Tugas Satlinmas. Tugas utama Satlinmas 1. Membantu menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam skala kewenangan desa dan kelurahan. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Selanjutnya membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran.
membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat, membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu upaya pertahanan negara, membantu pengamanan objek vital, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas. Tugas tambahan dapat diberikan kepada anggota Satlinmas seperti membantu penanganan ketentraman ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau membantu kepala desa dalam penegakan peraturan desa yang ada agar berjalan dengan baik. Next. Anggaran Satlinmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satgas Linmas di provinsi, kabupaten kota, dan desa kelurahan bersumber pada anggaran pendapatan dan tugas negara. Ini dapat dianggarkan melalui pusat yang diturunkan ke daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Provinsi dapat memberikan bantuan kepada Satgas Linmas atau Satlinmas yang ada di daerah masing-masing. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota. Ini sudah otomatis kabupaten kota yang sudah memenuhi daerah. Memang kita mintakan supaya dapat membantu anggaran Satlinmas di desa dan kelurahan agar tugas-tugas mereka dapat berjalan dengan baik. Dan anggaran pendapatan dan belanja desa ini pun kita sangat perlukan supaya Satlinmas di desa dan kelurahan dapat bekerja dengan baik, memberikan laporan dengan baik kepada sesuai dengan struktur sampai kepada provinsi. Selain pendanaan tersebut, dalam penyelenggaraan Linmas, pendanaan dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban Satlinmas. Kewajiban anggota Satlinmas melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat, melaksanakan janji Linmas yang dalam pembentukannya Satlinmas mengucapkan janjinya harus mematuhi janji-janji tersebut. Melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat. Next, pelaporan Satlinmas. Pelaporan Satlinmas yang sangat diharapkan dari anggota Satlinmas ialah Kepala Desa sudah menyampaikan laporan penyelenggaraan Satlinmas kepada camat. Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Bupati dan Wali Kota melalui Kasatpol PP dan seterusnya. Kasatpol PP atau Bupati dapat menyampaikan laporan penyelenggaraan Satlinmas ke Gubernur dan seterusnya. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Menteri dengan tebusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah dan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Laporan tersebut dilakukan secara berkala, diharapkan 6 bulan atau suatu waktu yang diperlukan dapat segera disampaikan. Next. Ini pembentukan Satlinmas yang terletak di kabupaten kota. Next. Habis. Dapat kami tambahkan tugas-tugas Satlinmas sangat-sangat penting di saat-saat sekarang ini. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena Satlinmas sebagai garda terdepan dalam mengetahui semua kejadian bencana atau gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Karena mereka langsung terlibat di tempat tinggalnya masing-masing. Dan satu lagi, dengan terciptanya Satlinmas yang kokoh dan bekerja dengan baik, maka pelaporan-pelaporan semua kejadian yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat akan dapat segera diatasi ataupun akan dapat segera diketahui oleh pemerintah atasan dan selanjutnya bisa diberikan jalan-jalan keluar yang baik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat kita. Dengan terjaganya ketertiban dan ketentraman masyarakat kita sangat kondusif akan mendatangkan para investor-investor agar investor dengan senang hati dapat berinvestasi di daerah kita, dan ini sangat mendukung untuk kesejahteraan masyarakat. Dan apabila investor dapat menanamkan
uangnya di daerah kita untuk melakukan salah satu usaha, maka sangat-sangat membantu dalam penyerapan tenaga-tenaga kerja yang ada di daerah kita, dan sekaligus akan menambah pendapatan-pendapatan bagi daerah kita, sekaligus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kita. Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat kita, maka Sumatera Utara sangat kita harapkan dapat bersaing dengan provinsi-provinsi lain, dan sekaligus dengan dapat bersaingnya, maka kita sangat harapkan dengan kolaborasi semua, maka Sumatera Utara akan menjadi salah satu provinsi unggul dan dapat kita capai, yaitu sumut yang berakhlak dan sumut yang berkah bagi masyarakat. Artinya sumut berkah itu pemerintah berkah kepada masyarakat dan masyarakat menjadi berkah kepada pemerintah kita. Jadi dengan kesejahteraan masyarakat yang sangat meningkat, maka kita sangat berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat baik untuk menjadi sumut yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kita ada kegiatan, yang mana kegiatan itu mengenai sosialisasi tentang rokok ilegal. Adapun dasar aturan kita turun ke jalan untuk melarang rokok itu surat keputusan dari gubernur. Kalau nanti ada yang ngawari, bisa dilaporkan. Perwakilannya yang akan masuk ke dalam, nggak mungkin semuanya. Tetap kita kita dukung. Kita polisi bukan hukum, tapi makan bersama. Mari kita lindungi, kita yuk kita arahkan ke mana. Karena kita polisi bukan mengambil keputusan. Kita ajak masyarakat keamanan. Kita yang berjalan dengan baik, dengan niat baik.